Karena aku dari audisi Akademi Fantasi waktu itu namanya, audisi pop tiba-tiba ditelepon oleh pihak TV untuk masuk di ajang dangdut. Jadi Akademi Fantasi versi dangdut. Orang juga bisa bilang seperti ini loh, bahwa bakat itu 1%, tapi kemauan itu 99% itu akan jadi. Tapi kalau kebalikannya itu akan susah. Aku seniman sesungguhnya itu adalah orang-orang yang bisa muncul dengan spontanitas yang ada. Dan itu membuat orang jadi takjub, dan disitulah karisma seniman itu keluar. Halo sahabat Bio7, bertemu lagi dengan saya Wiwit dalam acara Up Herbal Dangdut Stars bersama Bio7. Janganlah kau tanyakan besarnya cintaku, ku persembahkan untukmu, hanya kepadamu. Oh, dan janganlah kau ragukan luasnya cintaku, yang putih tulus untukmu, hanya kepadamu. Luasnya laut tak seluas cinta yang ku punya, tak sedalam cinta yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Tingginya langit tak setinggi cinta yang ku punya, tak setinggi kasih yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Janganlah kau tanyakan besarnya cintaku, ku persembahkan untukmu, hanya kepadamu. Luasnya laut tak seluas cinta yang ku punya, tak sedalam cinta yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Halo Jai. Halo, Apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Jai, kita bincang-bincang santai aja ya sore Santai ini. dong, iya. Oke. Ya, soalnya kita kan udah temenan, jadi santai pasti. Siap. Jai, Ya. aku pengen tahu Ya. nama kamu tuh sebenarnya siapa sih? Jadi nama lengkapnya Jalaluddin Samsu SHG, cuman karena aku lahir dari ajang pencarian bakat di salah satu TV. Apa? Jalaluddin Samsu SHG. Jalaluddin Samsu. Samsu. Iya. Oke. Gitu. Terus karena panggilan Jai, terus lahir dari ajang pencarian bakat yang namanya Kondangin, aku pakailah Jai Kondangin itu. Ya. Kondangin itu Salah singkat. satu acara di TV swasta. Apa tuh kepanjangannya? Namanya Kontes Dangdut Indosiar. Gak apa-apa disebut ya TV-nya ya. Kontes Dangdut Indosiar. Kebetulan runner up waktu itu. Aku pakailah itu sebagai nama saya buat manggung, nama komersil, dan walaupun acaranya udah nggak ada, tergantikan dengan acara yang bernama lain. Tapi saya tetap pakai nama itu sebagai nama jualan saya. Tahun berapa itu, Jai? Itu tahun 2005. 2005.
Dan kamu menjadi runner up-nya ya. Iya, runner up. Dan dari situ kamu meniti karir terus ya. Ya, berkarya terus, bikin single, bikin lagu, bikin album, kemudian juga kadang memproduce juga beberapa teman-teman, bikinin lagunya kayak kemarin sempat bikin lagu buat Hamdan ATT, Oh ya? Macica Muhtar, bikinin video klipnya juga kayak gitu. Mencipta lagu juga. Ya, Ada yang sukses? sementara berjalan. Berjalan ya? Seperti kayak Hamdan ATT aku bikinin, udah sampai video klip tiba-tiba beliau stroke. Jadi ya udahlah kita. Hamdan ATT. Iya. Stroke sekarang. Iya. Oke. Lalu ini, Jai. Apa namanya? Aku pernah lihat video klip kamu itu di Turki. Oh ya, Oh iya, bagus itu banget single itu. terbaru. Ya, Yang terbaru itu? ya, kebetulan aku sendiri juga bikin lagunya. Garap klipnya tuh dari jam 5 subuh loh Bang. Bangun Oh ya? ke tempat balon udara, ya terbang. Kita bikin Lagunya bisa judulnya lagu Move On Biarkan Aku Sendiri. Wih, Ah, cobain. Dibawakan berapa bait kek? Meskipun kini aku sendiri, patah hati bukan harus ditangisi. Nah gitu tuh ya. Jadi walaupun kita sendiri, jangan sampai kita tuh tidak move on, kita harus semangat. Sebentar. Ya. Kamu ini kan lebih ke dangdut ya. Iya. Tapi barusan aku dengar kok kayak lagu pop gitu. Pop, iya pop, tapi tetap ada sentuhan dangdutnya di sana. Seperti apa sih? Pop dangdut sih sebenarnya. Setia Band itu ya? Iya. Mirip-mirip begitu Tapi ya? musiknya tetap ada genre-genre dangdutnya di situ ada. Gitu. Sentuhan Ada lagunya, jadi ada. genre dangdutnya tuh ada. Iya. Gitu ya. Ya cuman saya memang all round Bang, apa-apa aja musiknya, genrenya apa aja, yang penting benang merahnya sih tetap dangdut ada. Gitu. Ya. Terus satu ini Jai, apa namanya, waktu kamu ikut kontes, Iya. kamu kan runner up di situ ya. Iya. Nah, kriteria untuk jadi pemenang tuh apa? Waktu itu kan kebetulan aku karantina ya, jadi 4 bulan kan. Kepala sekolahku Roma Irama loh waktu itu Bang. Oh ya? Ya, jadi aku 4 bulanan tuh dibimbing oleh Roma Irama, beberapa senior artis juga, dan kehidupan kita selama 4 bulan itu kamera tersembunyi di mana-mana, disorot tiap hari. Jadi seminggu sekali konser, dan itu kriterianya sih mungkin hoki ya. Karena aku dari audisi Akademi Fantasi waktu itu namanya, audisi pop, tiba-tiba ditelepon oleh pihak TV untuk masuk di ajang dangdut. Jadi Akademi Fantasi versi dangdut. Oh gitu. Iya, jadi masuk lah. Kamu juga pernah di pop? Iya, audisinya justru dari pop. Fantasi itu ya, Iya, Akademi AFI, Fantasi itu iya. AFI ya. Jadi ya. direkrut untuk jadi penyanyi dangdut di Indosiar di bawah bimbingan Roma Irama. Gitu. Waktu itu. Sampai menjadi runner up di situ Runner ya. up, Wah, mewakili luar biasa itu dong. Makassar. Iya. Dan Iya kan? alhamdulillah dari situ ya bisa tetap berkarya sampai sekarang. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang ini kamu aktifnya rekaman atau video klip atau juga show gitu loh. Sebenarnya kalau saya sih lebih kepada nyanyi ya, basicnya nyanyi. Nyanyi itu Jadi show atau gimana? passionnya nyanyi. Gitu. Mau berkarya, bikin lagu, mau manggung atau apapun, tapi ada job sampingan kadang kayak MC, seperti abang biasa lihat saya MC tuh, ya kan? Iya. Oke, seperti itu Bang. Oke. Sebenarnya lebih lancar kamu dari saya gitu ya. Kerjaan sampingnya tuh nge-MC gitu loh, teman-teman, sahabat apa nama pemirsanya? Sahabat Bio Seven ya. Sahabat Bio Seven. Jadi sebenarnya aku tuh penyanyi passionnya. Hanya kadang-kadang ada kerjaan sampingan sebagai MC. Terus kadang-kadang alhamdulillah teman-teman mempercayakan saya untuk memproduce beberapa lagu-lagu mereka, dari ngegarap lagunya, musiknya, video klipnya sampai promonya. Saya juga kadang-kadang garap teman-teman. Menggarap semuanya ya. Oke. Mana-mana Berarti aja. kamu profesional lah di situ ya. Insya Allah. Nah, terus ini Jai, Ya. kamu ada tip nggak untuk kan gini, kamu kan dari jebolan ajang pencarian bakat ya kan, walaupun itu dangdut. Ya. Oh ya, Afi dulu kamu masuk. Aku 25 besar perwakilan Makassar, tiba-tiba ditelepon masuk Indosiar untuk jadi 2 besar dangdut. Oh gitu. Ya. Wah hebat, berarti passion kamu di dangdut dong. Di passionnya di mana aja sih sebenarnya kalau genre musik, karena buat saya sih musik itu bagaimana kita bisa membawakan lagu yang disukai orang, terlepas dari genre manapun. Oke. Kalau sekiranya saya sekarang terjun ke dunia dangdut itu karena memang basic saya dari ajang pencarian bakat itu adalah beban dan tanggung jawab moral saya untuk mempertanggungjawabkan runner up saya waktu itu, bahwa ini loh saya tetap bisa berkarya di dangdut walaupun sebenarnya saya pop atau genre apapun, ayo aja. Gitu. Abang juga biasa lihat kan kalau kita nongkrong atau nyanyi lagu pop kan. Ya gitu. Artinya lagu pop terus rock bisa nggak?
Rock bisa semi rock lah, kayak semacam Semi rock masih bisa ya? Setia Band atau Tapi Noah lebih bisa lah. lebih ininya karena kamu kan pakai apa namanya seperti trademarknya Iya. Jai Kondangin. Kondangin. Jadi kontes dangdut berarti kan kamu harusnya lebih ke dangdut ya. Iya, tapi, karena dangdut itu saya rasa juga bukan satu jenis musik yang boleh dikata norak. Dangdut Dulu is the kan music dibilangnya of my norak, country ya loh. kan? Karena Iya kan? banyak orang-orang yang dengar dangdut itu rasanya gimana dulu Iya, ya. dulu. Sekarang kan Tanpa dangdut hambar. Apalagi dalam satu acara Iya. kan gitu loh. Nah, ini Jai, dari ajang pencarian bakat, Iya. kamu kan karantina juga mengalami, Iya. terus disiplin juga, Iya. bagaimana cara menyanyi yang baik, Iya. untuk pitch controlnya Iya. dan sebagainya itu Iya. kamu pelajari semua ya. Iya. Nah, tip untuk sahabat Bio7 kita di daerah, Iya. mungkin kamu bisa lebih detail supaya mereka itu ada keberanian untuk ikut ajang-ajang seperti itu yang sekarang banyak sekali kan. Iya. Nah, Kalau tipsnya sih paling penting nyanyi itu harus dengan rasa gitu loh. Karena kalau suara kita pun pas-pasan, Ya. tapi kalau kita bernyanyi dengan rasa, pas-pasan suara tapi orang bisa mendengarkan dan merasakan apa yang kita rasa itu gimana harus Penghayatan, dijelaskan. Apakah penjiwaan. rasa itu ada cappuccino? No. Ada oh bukan itu ya. penjiwaan, terus ngerti makna lagunya seperti apa. Ya, itu kalau rasanya sudah enak, otomatis teknik akan mengikuti. Gitu. Oh ya? Menurut saya Gimana? seperti itu. Terus untuk menjaga apa namanya kondisi suara Kondisi loh. suara. Soalnya gini, kan ya saya juga sedikit-sedikit bisa nyanyi lah ya. Oh Gitu bisa, saya loh. belajar sama beliau loh ya. Sebenarnya dia itu Enggak. guru saya guys. Nggak gini, maksud aku kan gini, kadang-kadang kita pagi-pagi harus nyanyi. Nah, Ada juga kalanya begitu kan. Kalau saya nggak bisa. Justru kalau suara saya tuh bagusnya kok malam hari gitu loh. oh gitu ya. Ada kan yang begitu Ya kan? ada baru bangun serak. Nah, serak ya. bangun siang rasanya juga kayaknya untuk Masih kurang masih power kurang. buat Nah. nada tinggi ya. untuk supaya menstabilkan antara pagi, siang, sore, malam. Kalau kita ada acara semuanya enak, itu gimana aja? Kalau dalam teknik bernyanyi itu ada namanya humming. Dia harus senandung. Jadi sebelum kita bernyanyi yang kenceng dengan power yang lebih besar, kita memulai bernyanyi dengan nada-nada kecil-kecil dulu. Jadi seperti naik tangga bang, tangga 1, 2, 3 sampai tangga kelima, gitu kan? Pas tangga kelimanya baru kita hantam powernya. Gitu. Ya. Jadi Jangan langsung tancap gas pokoknya, kita harus pelan-pelan. Semuanya harus pelan-pelan. untuk sahabat Bio7 di daerah harus punya keberanian ya. Harus punya keberanian. Orang juga bisa bilang seperti ini loh, bahwa bakat itu 1%, tapi kemauan itu 99% itu akan jadi. Tapi kalau kebalikannya itu akan susah. Biar bakat kita 99, kalau kemauan kecil ya nggak bakal jadi. Bukan kemauannya kecil kalau menurut saya. Orang itu ada rasa malu, minder kalau dari daerah itulah, lebih-lebih, ya kan? Itulah namanya harus ada kemauan. Bagaimana Menyemangati. bukan menyemangati, menghilangkan rasa itu. Menghilangkan rasa minder, kepercayaan diri dok. Nah, itu apa namanya? Kepercayaan diri Mungkin bahwa- bisa Jai mungkin kasih tip buat mereka ya supaya mereka lebih terbuka lagi bagaimana gitu loh. Oke, kita harus percaya bahwa setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan yang dikaruniakan oleh Tuhan buat kita. Ya, orang yang di mata kita istimewa sekalipun itu tidak pernah luput dari kekurangan. Betul. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, semua punya kelebihan masing-masing. Jadi percayalah pada kelebihanmu, karena kelebihan itulah yang membuat kita menjadi survive, menjadi lebih percaya diri, dan percayalah bahwa setiap orang itu punya kekurangan masing-masing. Bagus. Gini Jai. Ya. Ya pokoknya kata kamu itu barusan memang bagus sekali ya untuk memotivasi sahabat di daerah ya. Tapi aku rasa ya mereka juga harus punya basic suara dan dasarnya tuh harus memang udah bagus gitu loh. Jangan melayang-layang terus nekat gitu harus banyak kan. belajar juga Gitu. karena nggak usah kita yang belum kelihatan ya, nggak usah yang belum baru mulai itu. Orang yang sudah jadi aja ya bang, itu masih harus terus belajar. Harus tetap
Ya. latihan ya. Seperti senior kita semacam Roma Irama pun itu masih tetap gimana caranya supaya mempertahankan eksistensi dengan berkolaborasi dengan junior. Betul. Seperti itu. Jadi orang senior aja belajar, apalagi kita yang baru pemula. Jay, aku pernah nyanyi. Ya. Nyanyi. Sering? Enggak. Aku sering lihat. Enggak, gini. Nyanyi. Ya. Tapi langsung gitu ya. Langsung? Langsung nyanyi, ambil Spontan? suara dan sebagainya gitu loh. Nah, terus aku lihat penyanyi yang senior. Penyanyi senior itu untuk tampil nyanyi, dia sampai latihannya setengah jam dan sebagainya. Aku jadi mikir, wih, nekat bener ya aku tiba-tiba ke panggung terus nyanyi gitu loh. Ya kan? Padahal kan harus latihan loh itu. Iya. Ya kan? Nah, kalau kamu gimana? Seniman itu adalah spontanitas. Spontanitas justru. Buat aku seniman sesungguhnya itu adalah orang-orang yang bisa muncul dengan spontanitas yang ada. Dan itu membuat orang jadi takjub, dan disitulah karisma seniman itu keluar. Saat dia bisa melakukan hal-hal yang spontanitas. Seperti abang tadi lakukan. Kenapa? Berarti abang seniman. Gitu. Itu spontanitas. Terus gini, satu lagi. Siapa sih? Siapa? Dorce Gama Lama. Dia nggak pernah JR loh kalau konser. Langsung aja. Itu spontanitas, dia seniman. Oke, tadi pertanyaannya apa, Bang? Sorry. Nggak, gini. Apa namanya? Yang menurut Joy itu tadi spontanitas bagus. Selain Dorce, kamu tuh ngefansnya sama siapa? Misalkan penyanyi dangdut. Penyanyi. Kalau dalam negeri ya aku kiblatnya Haji Roma Irama lah. Tetap. Ya. Apa banyak yang kamu kagumi dari seorang Roma Irama itu? Aku ngefans bukan berarti aku ngikuti cara nyanyinya loh ya. Tapi saya sangat respect perjuangannya, bagaimana dia membesarkan musik dangdut. Ya, bagaimana dia berkarya. Saya pikir pencipta lagu dimanapun di Indonesia, khususnya dangdut, tidak ada yang mengalahkan banyak lagu yang diciptakan dari Roma Irama ya. Kemudian kalau luar ada, saya suka semacam siapa ya, Shahrukh. Kalau India Shahrukh. Emang dia bisa nyanyi? Bisa playback. Bukan bintang film playback kan? Sisi starnya dia itu loh ya. Starnya, sisi bintangnya dia gitu kan. Kayak gitu. Kalau luar apa, nyanyi barat sih banyak lah ya. Kalau dulu tuh Amitabh Bachchan. Michael Jackson. Amitabh Bachchan film ya. Michael Jackson juga oke, itu legend. Michael Jackson ya. Luar biasa. Terus apa namanya, Jay? Kamu selain menyanyi, kegiatan kamu apa lagi? Selain berhubungan dengan nyanyi saja gitu? Nyanyi, apa tadi ya, MC. Kemudian aku juga ada bisnis kecil-kecilan. Gitu. Aku kayak apa sih ya Bang ya? Kebanyakan kita kan kayak dagang, usaha juga. Jadi berjiwa ya kan? Kirim barang dari Tanah Abang, jual di daerah sana, yang kontribusikan saudara, orang tua kayak gitu. Berjiwa bisnis juga. Bisnis juga, gitu ya? Wanti-wanti gitu kan. Takut lagi nggak ada job gitu kan. Ada bisnis yang jalan. Jualan online juga. Aku lihat kan gitu. minggu ke minggu kan jai terus gitu kan. Pasti kan ada aja ya. Job kan terus-terusan itu. Alhamdulillah. Mungkin kan saya sebatang kara di Jakarta, jadi banyak yang kesian kali ya. Sebatang kara di Jakarta gitu. Terus kamu punya geng penyanyi gak sih? Geng penyanyi? Kan biasa kan geng-gengan lah ya. Enggak sih. Kalau saya membuka pergaulan dengan siapapun, mau geng manapun, ayo aja, yang penting niatnya baik, niatnya mau sama-sama bersinergi, mau sama-sama maju, ayo aja. Saya nggak punya sekat-sekat dengan teman-teman. Saya berusaha untuk berbaur dengan manapun, bergaul dengan nenek-nenek juga kan, saya dengan kakek-kakek, dengan om-om, ya. Dengan berondong-berondong seumuran juga ya. Gitu. Ya itu kan berarti bilangnya dengan semua kalangan. Dengan semua, karena saya percaya seniman itu kan harus dari semua kalangan gitu, dan saya merasakan dampak itu Bang. Dan kalau nenek-nenek atau dari ABG itu suka, berarti kan kesuksesan buat kita sebagai seorang seniman. Aku percaya bahwa di industri hiburan itu pergaulan membuat kita bisa berkembang. Betul. Karena pekerjaan, job, dan segala macam juga berawal dari ada pergaulan. Yang bilang kan olahraga, seni dan semua ya kan, itu pekerjaan yang benar-benar tidak membedakan apapun. Ya kan? Dia tidak memandang bulu, tapi semuanya itu benar-benar enjoy. Gitu loh, ya kan? Semua harus kita lakukan dengan enjoy. Kan tapi aku beruntung menjadi orang seni loh.
Gitu. Karena ternyata apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau dilandasi dengan seni, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Pemain bola juga kalau nendang golnya nggak pakai seni, nggak bakal masuk kan. Gitu, jadi semua Jai, dilakukan dengan seni. dari tadi tuh cuma seneng aja yang kita ceritain ya. Iya. Sukses yang kita ceritain. Sekarang yang mengharu biru dari Oh, iya. dari perjalanan karir kamu apa? Dukanya Ceritain ya. juga dong. Dukanya gini loh, saya itu dari kecil mandiri bang. Mandiri itu bang. Mandiri Bang. kakak gitu ya. Dari kecil udah tinggal sama nenek, SMP masuk pesantren, SMA udah ngekos, kuliah ngekos, sampai sekarang di Jakarta sendiri. Jadi kadang-kadang yang bikin sedih adalah saya kadang-kadang lupa kalau aku tuh jarang bersama orang tua, ya kan? Tapi dalam berkarir sebenarnya mereka sangat bangga dengan saya. Alhamdulillah, saya juga tetap bersyukur sebagai anak sulung yang kalau ngomongin orang tua kok jadi kayak nyesek ya. Segimana sih? Iya. Segimana sedihnya kamu itu? Sedihnya itu karena saya ngerasa jauh dengan mereka, tapi bahagia juga karena walaupun saya nggak bersama mereka, saya berusaha untuk survive dengan hidup saya sendiri. Sekarang ini masih komplit semua? Masih semuanya di daerah. Masih di daerah. Kamu Iya. suka kangen sama mereka? Kangen dong, kangen gitu. Satu hal yang membuat saya kuat menjalani hidup ini karena kadang-kadang kalau kita berkarir ya, disepelein orang, dikecilkan orang ya bang, itu biasa. Karena banyak hal-hal yang lebih berat daripada itu semua yang sudah kita lewati. Seperti itu. Berapa lama sekali kamu ketemu mereka? Kalau ada job di Sulawesi pasti ketemu, dan pasti lebaran bela-belain pulang. Jadi lebaran ini pun Insya Allah Ramadan pulang. Tapi saya sangat bangga terhadap di Makassar ya? di Sulawesi ya. Saya tahu sendiri kan bang anak rantau seperti apa gitu Iya, kan, betul. gitu kan. Iya. Jadi saya berusaha untuk lebih mandiri aja gitu kan. Halo, ini Jai, ada Bio 7 produk jamu. Lah ini kan aku pakai juga bang. Oh ya? Seven. Pernah pakai ini? Asam-asam enak, gimana itu manis Oh gitu, ya? seger gitu loh. Wah, kalau gitu udah nggak usah aku jelasin lagi dong kalau gitu ya. Aku suka konsumsi loh, aku beberapa kali habis loh ini stoknya. Oh ya? Gimana Dan rasanya, Jai? pastinya sih memang untuk stamina gitu loh, dan sebagai presenter kita makin bawel gitu kan. Jadi semangat buat bicara gitu kan. Sebagai penyanyi power saya keluar saat bernyanyi. Jadi aku nggak usah jelasin lagi, nggak usah nanya-nanya lagi. Iya, Kamu ini- udah ngerasain sendiri kan? Ini sahabat Bio 7 ya. Ini kok ya ampun. Jadi ini partner kita. Ini kan yang aku pakai selalu. Ya Allah. Dani, kemarin waktu WhatsApp kok kamu nggak bilang? Padahal ini kan punya saya kalau tahu gitu kan bawa sendiri dari rumah tadi. Iya nih Kak Jai. Ya udah sekarang gimana? Berapa tetes sih sebenarnya supaya Untuk sahabat pemirsa Bio nih. 7 tahu? Ditetesin ya. Ya. Berapa? Jadi ini ditetesinnya 15 tetes 2 kali sehari. Jadi pagi sampai malam. 15 tetes. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kamu berapa kali sehari? Kan 2 kali katanya. Kamu berapa kali? Kadang-kadang kebablasan sampai 3 kali. Makanya Emang kok boleh? tenaga saya keoper gitu loh ya kan. Padahal biasa aku udah 2 kali minum ya, kayak kok aku lupa aku udah 2 kali apa udah 3 kali. Minum aja lagi nggak apa-apa. Emang boleh bagus dah? kok. 3 kali boleh? Boleh aja, tapi stabilnya 2 ya Pak. Ya guys, ya sahabat Bio, tos dulu. Minum. Kita minum, kita Minum coba deh. sahabat Bio 7. Selamat menikmati. Makasih Kak Dani, Jai. makasih Dani ya. Thank you Dani. Tadi pagi kan aku udah minum Bang, berarti ini udah kali kedua. Ya, berarti ntar pulang ke rumah aku udah nggak minum 15 lagi. tetes aja udah berasa ini seperti jamu ya. Jadi jamu sekarang itu benar-benar bisa tetap jernih tapi berasa jamu Berasa. dan khasiatnya luar biasa. Ya. Itu ya. Ya bisa diterusin lah kita pakai ini. Ya kan? Iya dong. Lihat dong, aku juga awet tampil. Saya selalu pakai dan beberapa kali habis loh. Kamu lihat aku kan forever young. Yes. Ah, Ya. itu karena ini. Ternyata diam-diam mama pakai juga ya.
Kenapa sih kita selamanya diam-diaman? Terbuka dong, terbuka. Kan ini rahasia katanya. Rahasia gitu. Jangan, kita harus kasih tahu kepada seluruh sahabat Bio7 bahwa ini adalah produk yang bagus buat teman-teman tetangga yang nggak nonton ya. Kalian kasih tahu ke tetangga kalian supaya pakai Bio7 ini. Ini bagus buat stamina. Untuk yang mungkin juga orang-orang yang berusia 50 ke atas pun itu sangat membantu stamina dimanapun anda berada dan beraktivitas apapun. Ini bagus banget. Bukan iklan kan itu kan? Bukan, aku menyampaikan isi hatiku. Karena seniman itu pakai hati ngomong. Ya kan? Bener-bener Pakai kamu. hati, men. Udah kayak lagu aja ya. Aku ngomong nggak rekayasa kan? Anda merasa tubuh semakin rapuh? Daya tahan dan kesehatan tubuh memang akan menurun seiring usia. Stres, polusi, dan gaya hidup tidak sehat memicu berbagai penyakit menggerogoti tubuh. Namun, kini saya tidak terlalu khawatir lagi. Saya telah menemukan cara mengatasinya. Bio7, formula herbal yang diproses dengan cara fermentasi, mengandung antioksidan, multivitamin, dan mineral. Terbukti ampuh mengatasi berbagai macam penyakit. Minum 15 tetes 3 kali sehari sebelum makan. Bio7, jamu tetesnya Indonesia. Nah, kita balik lagi kita. Nah, balik lagi. Kita ngobrol-ngobrol Dukanya lagi ya. tadi udah ya. Aku pernah loh dulu waktu dukanya tuh aku pernah dibayar cuman pakai nasi bungkus tuh pernah. Nasi bungkus dibayar pakai nasi Gimana bungkus. caranya itu? Ceritanya gimana? Ajay, Yang komplit dong. Jay, panitianya kabur. Udah makan belum? Belum. Enggak, di mana nih kejadiannya? Nyanyi di mana gitu kan? Iya, satu di mana? daerah. Harus Udah nyebrang disebutin pulau, dong. nyebrang pulau. Jangan sebut sama kamu. Iya. Nyebrang pulau terus panitianya kabur. Oh ya? Kasihan masyarakat gitu kan, lihat kita kelaparan gitu. Akhirnya kita Siapa dikasih- aja tuh, Jay? Dikasih makan, ada 1-2 teman-teman yang cewek ya. Akhirnya kita dikasih makan. Setelah itu kita pulang, diongkosin sama Pak Desa di sana. Pulang, terus dari situ kita berpikir, ya Allah kita abis nyanyi dibayarnya pakai nasi ya, pakai makan. Gitu. Itu tapi masih banyak hal yang lebih duka daripada itu. Apa Iya, tuh? ya itu Apa tuh? yang seperti tadi yang aku cerita juga bahwa aku ini dari kecil udah terbiasa mandiri tapi aku berusaha survive dan bangga bagaimanapun saya jauh dari orang tua, saya tetap bahagia karena saya punya teman-teman sahabat seperti abang nih sahabat juga di Jakarta gitu. Opa-opa yang lain. Tante-tante nenek-nenek jahat itu bukan. Terus rahasia. gini, Jay. Apa namanya? Kamu kan sendiri di sini katanya kan? Yes. Terus kalau misalkan butuh figur orang tua dan semuanya kan harus ada dong itu kan? Ya banyak sahabat-sahabat, banyak kerabat, tapi bagaimanapun kan kalau orang tua kandung kan tetap orang tua kandung. Tapi pengganti-pengganti mereka banyak sekali. Gitu. Mungkin karena di daerah juga orang tua banyak anak-anak angkat, jadi imbasnya ke saya di sini banyak yang pungut-pungut saya di Jakarta. Gitu. Jadi anak pungut, Dipungutin kayak sampah jadi gitu anak ya? pungut, dan bersin gitu, dipungut gitu. Puas abang. Gini Jay. Canda ya guys. Terus. Gini Jay. Apa namanya? Kamu apa namanya? Sejak di sini. Sejak di sini di Jakarta. Di Jakarta kan berjuang sendiri tuh, Ya. ikut ajang. Nah, waktu ikut ajang itu perjuangan kamu gimana sih? Aku tuh audisi loh dari 6.000-an, 6.000 ya kalau nggak salah, 6.000-an orang. Kecuali yang kondang ini kamu dicomot. Tunggu, 6.000-an orang itu diraup jadi 70 orang. Dari yang kondang ini nih. Belum, itu AFI. AFI, ya. Dari AFI, audisi AFI, di Makassar aku audisi, diambil 75 orang. 75 orang diambil 25 orang. Nanti 25 ini bakal diambil 2 orang buat ke Jakarta. Tapi kami 25 orang ini, 25 orang ini lagi siap-siap habis audisi buat lolos ke Jakarta, tiba-tiba ditelepon Indosiar. 25 orang ini. Saya salah satunya. Kamu 2 orang terpilih yang masuk di versi dangdutnya Afi, namanya Kondangin. Seperti itu.
Jadi kamu dari ajang AFI langsung dicomotnya ditelepon, untuk langsung menangin. masuk Indosiar. Gitu loh. Disulap untuk menjadi dangduters yang sesungguhnya. Itu yang pertama kali dangdut di Indosiar. Iya. Ya kan? Macam Oke. itu. Terus dari situ kamu bisa berkarir Ya, sendiri bisa dan semua berkarir, sendiri iya. gitu ya. Selepas kontrak apa sih yang sudah kamu dapat dari situ sampai sekarang loh ya? Selepas kontrak dari TV, saya tetap berusaha survive, berkarya. Kemudian alhamdulillah bisa mandiri, bisa beli rumah sendiri, bisa beli kendaraan sendiri, kayak gitu-gitulah. Luar biasa. Dari hasil ngamen gitu kan. Nah, nyicil rumah akhirnya lunas juga, Bang. Oh, gitu iya. kan. Di Depok. Investasi gitu kan. Kenapa? Di Depok sekarang udah rame makanya begitu. Makanya jauh tadi ke sini. Kalau dari sini kan di mana-mana juga jauh. Iya, Bisa jadi kan? Benar. Tapi ada juga tempat di Tebet, di apartemen Tebet. Apartemen. Iya. Ya, luar biasa lah. Tapi itu bukan tempat sendiri, di sana kan numpang. Kalau numpang nyewa ya berarti. Kalau ada kegiatan di Jakarta banyak. Berarti di Depok udah Rumah, ada rumah sendiri, Iya. ya kan, dan sebagainya. Oke Jai, Ya. sebelum kita pamit Ya. dalam sesi pertama ini, kamu bisa nyanyi? Oh iya dong, aku mau nyanyi nih guys. Aku punya lagu ciptaan sendiri, judulnya Aku Salah. Aku nyanyiin sendiri dan aku bikin beberapa versi, klasik dangdut, koplo dangdut, dan ada versi duet. Ini musiknya digarap oleh Dhani Sonetu Band. Sonetu Bandnya Ridho Roma ya. Jadi nonton ya sesaat lagi. Oke? Oke. Nonton ya Bang? Siap. Oke. Aku salah menaruh hati padamu yang tak punya cinta. Aku salah letakkan hati padamu yang tak ada rasa. Aku kecewa bukan karenamu, sakit hatiku karena bodohku. Oh, 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 sakitnya aku salah menaruh hati padamu yang tak punya cinta. Ku terdiam, tiada berdaya. Engkau putuskan cintaku tanpa alasan. Janji manis bermandikan dusta, engkau ingkari tanpa ada penyesalan. Sahabat Bio7, kita akhiri dulu dalam sesi pertama ini bincang-bincang dengan Jai Kondangin. Sahabat Bio7, terima kasih loh ya udah nonton kita ya, dan mohon maaf kalau ada salah ya. Jangan lupa tonton terus channel ini. Sip. Menaruh hati